mulai ya, Bu. Siap. Bu Lisda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia. Iya ya gimana? Ada apa? Bu Lisda sedang sibuk nggak hari ini? Alhamdulillah enggak Bu Lia. Lagi santai aja nih. Kenapa gitu? Maaf, Ada yang bisa dibantu? maaf ya mengganggu waktunya, Bu. Gak Gini, Bu, apa-apa. Mm-mm. ada sedikit permasalahan nih, Bu, di kelas saya. Mm-mm. Masalahnya apa Bu Lia? Kalau boleh tahu? Di kelas saya ada satu anak, Bu, nih yang sensitif gitu, Bu, yang rada sensitif dan eh, kurang bisa mengendalikan emosinya gitu, Bu. Oh iya. Mm-mm. Itu kalau boleh tahu siswanya meledak-meledaknya kapan? Apa hari? Iya, Bu, putus Bu Lisda. Terputus-putus? Ya Allah. Sebentar. Diulang lagi ya Bu ya. Jadi itu kalau emosinya anak tersebut apakah setiap hari memang seperti itu atau hanya waktu-waktu tertentu begitu? Kalau sensitif menangisnya itu kadang setiap hari ada aja gitu, Bu, Mm-mm. menangisnya. Tapi kalau Oh, bicaranya dengan nada tinggi, kalau kalau dia merasa eh, dijaili dengan temannya gitu. Tapi nada bicaranya itu tinggi gitu, selalu tinggi gitu, Bu. apakah Bu Lia sebelumnya pernah berbicara dengan wali kelas sebelumnya begitu mengenai riwayat dengan kondisi perkembangan anak tersebut begitu? Sebelumnya saya sudah berbicara ya dengan Hmm. wali kelas sebelumnya. Memang dari kelas tiganya juga sudah seperti itu kondisinya katanya, Bu. Hmm, berarti memang bukan di kelas 4 saja ya, tapi di kelas sebelumnya juga pernah atau selalu melakukan hal yang sama. Nah, ini Bulia, kira-kira menurut Bulia nih, ini mohon maaf ini agak berisik ya Bulia. Ini saya lagi di luar. Sebentar. Bu Lisda, Bulia? iya Bu Lisda hilang. Hilang barusan. Jadi gimana ini? Mau dilanjut Oh iya, atau nggak gimana? apa-apa lanjut aja ya. Mm-mm. Oh ya, lupa tuh ya. Karena sinyalnya jelek mungkin ya. Kita ini lagi aja. Ini kira-kira Bulia dari hasil pertemuan ini, tujuan yang ingin dicapai Bulia ini sebenarnya untuk apa begitu? Harapan saya setelah saya berbicara dengan Bu Lisda, eh, Hmm. dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu Hmm. Lisda. Ya, mudah-mudahan ya ada solusinya. Nah, dari yang tadi setelah dipaparkan tersebut, apakah Bulia sudah mengetahui penyebab secara secara langsung gitu ketika anak tersebut melakukan hal yang seperti itu? Saya sempat berbicara juga bukan hanya dengan guru kelas 3 ya, Bu, Mm-mm. tapi dengan guru-guru sebelumnya, dengan guru kelas 2, dengan guru kelas 1. Dan memang dari Mm-mm. kelas 1 sudah seperti itu. Eee, saya pernah bertanya kepada guru kelas 1 atau kelas 2 ya, kelas 2 kalau nggak salah Bu Fitri, Mm-mm. eee, katanya ternyata si anak ini terlalu dimanja gitu, Bu. Jadi segala sesuatunya, Hmm. eee dilayani gitu, Bu. Jadi, Oh gitu. dan anak ini dituntut untuk sempurna katanya, Bu, oleh orang tuanya. Kemudian Waduh, iya iya. kemudian saya juga pernah,
mendekati anak tersebut secara Mhm. khusus, berbicara gitu Bu, secara pribadi, secara khusus, dan dari percakapan saya dengan murid tersebut, eee, ada kata-kata yang katanya seperti ini, "Nanti kalau saya nilainya tidak bagus, saya dimarahin Mhm. mama." Berarti dari situ, Oh, eee, pendapat guru yang sebelumnya itu, betul gitu Bu, berarti di dalam iya diri si iya iya. anak itu ada tekanan tersendiri gitu untuk dituntut selalu sempurna, begitu Bu. Berat juga ya Bu Lia ya, si anak dengan kondisi di kelas 4 harus sudah menempatkan diri untuk tampil sempurna, begitu ya. Padahal di kelas 4 itu sebenarnya sih belum terlalu harus sempurna banget begitu ya. Karena memang pas di kelas 4 tuh ya kalau menurut saya tuh ya masih pada masa anak mencari ya main gitu ya, belum mencari jati Iya. diri banget begitu ya ya Bu Lia. Nah, menurut Bu Lia lagi, apakah dari pertemuan tersebut menghasilkan langkah selanjutnya tidak Bu? Ya, dari awal Rencana masuk selanjutnya? semester pertama, awal masuk kelas 4, memang si anak ini sering sering banget gitu Bu, yang namanya menangis itu. Jadi sensitif sekali. Mmm, Setelah melakukan pendekatan awal gitu nangisnya kepada Bu dia, tantrum atau nangis biasa? nangisnya mah nangis biasa Bu, rumai cimata lah gitu, tapi tidak ada Oh, suaranya gitu, cuman kalau ada hal sedikit apapun kirain tantrum gitu ya? enggak, eee, perkara apa, kertas itunya bukan kertas, penghapusnya tidak ada aja, dia langsung panik gitu. Nanti saya nyampe rumah, Mmm. mama saya marah gitu, seperti itu. Mmm, iya iya. Tapi Menurut Bu Lia setelah ini mhm, gimana Bu? tapi setelah saya melakukan pendekatan, ngobrol gitu, menasehatinya bahwa kalau misalnya marah-marah selalu berbicara dengan nada tinggi itu memang tidak bagus juga ya buat kesehatan. Nah, sekarang mah udah jarang tuh intensitas menangisnya gitu, udah tidak Alhamdulillah. sesering awal-awal masuk kelas 4 gitu, Bu. Bagus Bu, itu rencananya jadi Ibu melakukan komunikasi secara intensif dengan anak tersebut, ya. Kemudian selanjutnya ketika melakukan komunikasi dengan anak tersebut, apakah ada rencana lain yang akan Ibu laksanakan dalam waktu dekat begitu? Kalau rencana saya mungkin selanjutnya, Mhm. eee, yang akan saya jalankan selalu berkomunikasi dengan orang tuanya gitu, tentang kondisi anaknya di sekolah. Kemudian saya juga sudah berkonsultasi dengan ibu kepala, meminta untuk Oh, ya mengadakan bagus. program gitu, program Iya. parenting lah gitu Bu, bukan hanya kepada siswanya tapi kepada orang tuanya, karena kadang, orang tua itu tidak menerima gitu Bu, tidak menerima dengan Betul kondisi betul. anaknya gitu. Dan saya juga meminta kepada ibu kepala untuk menghadirkan narasumber di bidangnya gitu Bu, supaya, benar-benar, mengerti gitu dan harapannya nanti teratasi gitu. Jadi mengumpulkan dari beberapa kelas, yang memang anak memerlukan bimbingan Bimbingan khusus khusus, gitu. Iya, bimbingan bagus bagus. khusus. Kan kalau misalnya orang tua diberitahu oleh gurunya, takutnya ya seperti itu gitu Bu, tidak menerima. Mhm. Tapi kalau dengan Iya, ahlinya setidaknya, ada solusinya gitu Bu. betul betul. Pernahkah Bu Lia memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah, untuk Pernah curhat Bu istilahnya? pernah Bu, Mhm. saya pernah Terus ya, bagaimana tanggapan tapi respon ya dari seperti hasil itu. pertemuan tersebut? Tidak Iya seperti menerima itu gitu, Bu, Bu? gitu. Iya, kurang Oh, ya kurang ampun. menerima gitu, kurang menerima gitu, Mmm. kurang menerima. Dan mungkin karena anaknya memang di rumah mah tidak seperti itu gitu, tidak seperti Oh, itu. ya. Berarti mungkin ya, Bu Lia bisa mencari alternatif
apa ya, alternatif rencana lain gitu ketika tadi katanya tidak percaya, berarti Bu Lia nih bagaimana ini selanjutnya? Mungkin, saya terpikirkan ketika si anak itu nangis atau berbicara dengan Mhm. nada kasar, saya, terpikirkan untuk memvideokan mungkin, Bu. Bagus Bu, di video aja Bu, kan sebagai alat bukti yang nyata, konkret gitu ya, bahwa memang di kelasnya anak memang demikian ya, bukan kita yang mengada-ngada atau mengarang cerita kan ya. Iya, kalau divideokan kan real gitu ya, Bu, istilahnya. Sebentar Bu ya, udah berapa menit ini kira-kira tadi? Mmm. Belum ya. Nah, Bu, dari rencana Ibu nih kan kalau menurut saya sudah bagus ya. Komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam penyelesaian masalah Ibu agar ke depannya rencana Ibu tetap berjalan atau ketika menemukan hal yang sama dapat langsung teratasi begitu, Bu? Komitmen saya yang pertama, terus konsisten dengan rencana saya gitu ya, Bu. Kemudian, selalu berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan rekan sejawat, dan tentunya dengan si Suaranya murid itu sendiri. ya. Ada Bu suara saya? Ya, alhamdulillah ya. Ada Bu, sekarang ada lagi. Dari komitmen itu Ibu sudah berarti akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sekolah ya, Iya. dari mulai kepala sekolah mungkin Bu ya tadi, terus komite sekolah, para guru, orang tua juga. Nah, ini mungkin bagus ya. Jadi Ibu mempunyai akan apa ada hubungan sinergitas yang baik antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Alhamdulillah mudah-mudahan ke depannya saya juga eh, apa dari permasalahan Ibu menjadi sebuah inspirasi bagi saya ya Bu Lia. Terima kasih. Oh iya, Iya, terus tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depan, apakah ada lagi yang akan Ibu lakukan begitu? untuk tindak lanjut mungkin untuk tindak lanjut, eee, yang pertama mengevaluasi mengevaluasi rencana Mhm. yang sudah saya paparkan tadi, kemudian menyampaikan atau melaporkan hasilnya kepada kepala sekolah yang paling utama, kemudian kepada orang tua, dan kepada rekan-rekan yang lainnya juga di sekolah, Bu. Dan, memperbaiki, atau membenahi programnya dari hasil evaluasi tadi gitu, Bu. Ya, berarti membuat RTL-nya ya, rencana Iya. tindak lanjut ya. Oke, sip Bu. Membuat rencana tindak lanjut ke depannya. Mudah-mudahan kegiatan dari Bu Lia, permasalahannya juga cepat selesai ya, cepat teratasi. Ya Bu ya, saya doakan dan Bu Lia juga tetap selalu semangat dan sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Begitu Bu. Iya, Bu, terima kasih Bu Lisda udah, mendengarkan curhatan saya. Jadi setelah berbicara dengan Bu Lisda jadi terbukalah Bu pikiran saya gitu dan menemukan Alhamdulillah. ide-ide baru yang akan saya terapkan ke depannya gitu, Bu. Iya. Bu Lia, ada lagi yang bisa saya bantu? Alhamdulillah Bu, untuk, perbincangan kali ini saya cukupkan sekian, mungkin nanti kita akan bertemu lagi pada, eee lain waktu ya Bu. Siap Bu, mangga. Bu Lia makan dulu, saya juga mau melanjutkan aktivitas yang lain ya. Iya, terima kasih Bu Lisda. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nah, barusan kan kita sudah melakukan coachingnya, sekarang kita akan melakukan refleksi. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yang barusan Bu Lia, menurut Bu Lia? Hal baik apa? Yang sudah berjalan dengan baik tadi, pada proses coaching, eee, sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu, ada tujuannya, ada identifikasinya,
Bu Lisda juga menggali saya untuk mengeluarkan rencana ke depannya, kemudian, tanggung jawab gitu ya Bu, tanggung jawab dengan rencananya gitu. Alhamdulillah ya. Kemudian apa yang masih perlu kita perbaiki atau kita tingkatkan nih Bu dari hasil coaching yang tadi? Eee, yang pertama mungkin kalau bertemu di dunia maya, banyak kendalanya ya Bu, terutama kendalanya sinyal gitu. Betul, tadi kita nge-lag berapa kali ini. Iya, terus, Sampai ini kan baru pertama untuk kita ya Bu, jadi mungkin kita harus, sering berlatih untuk, menentukan pertanyaan-pertanyaan untuk lebih menggali ide-ide baru gitu ya Bu. betul, betul. Dan mungkin ini permasalahan yang biasanya sering terjadi di sehari-hari kita ya Bu ya, baik tentang anak ataupun tentang kehidupan dunia dunia pendidikan intinya ya begitu. Terus ada lagi nih pertanyaannya Bu Lia. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau ada kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coachingnya? Karena baru pertama ya Bu, jadi yang ini ya berarti harus Lagi. menghilangkan keraguan gitu Bu, ragu-ragu ini teh mau bertanya apa gitu, habis ini teh apa gitu. Jadi, menghilangkan keraguan akan Ya. pertanyaan-pertanyaan gitu Bu. Kadang udah betul Tapi belum beliau udah arahnya. bagus loh. Ya, beliau udah bagus, udah bisa memaparkan apa yang terjadi di kelas atau permasalahannya. Terus secara tidak langsung juga Bulia sudah mengetahui bagaimana aksi nyata ke depannya, gitu kan ya, rencana-rencana atau alternatif kegiatan dari rencana tersebut bila mana rencana itu tidak berhasil gitu. Bulia sudah memplanningkan hanya mungkin ini butuh penguatan begitu ya. Kadang-kadang kita juga seperti itu ya Bulia, betul ya? Iya Bu Lisda. Mantap Mulia. Eh, selanjutnya apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Berlatih mungkin ya Bu, terus berlatih supaya ya itu tadi, nantinya bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot, kemudian Hmm, ide-ide barunya yang dimunculkan dari si koci itu bisa lebih muncul gitu Bu, dan menemukan solusinya dari masalahnya gitu. Terus berlatih iya, mungkin. iya, siap Bu. Saya percaya kalau seandainya memang Mulia ini guru yang hebat, eh, guru yang mampu menyelesaikan masalahnya, guru yang bisa memberikan inspirasi bagi peserta didik, terus sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan di Hari Guru ini izinkan Mulia. Sama-sama Bu Lisda apalagi hebat, lebih hebat. Ya, keren Mulia, semangat terus ya. Hari Satu lagi ini Bu, mungkin umpan balik umpan pertanyaan. baliknya Iya. yang oh ya, satu lagi betul ya. Apa yang Ibu rasakan pada saat kita melakukan coaching ini? Yang saya rasakan jadi lebih lega ya Bu, lebih lega jadi, sudah meluapkan apa yang ada di dalam benak pikiran saya dan, eee, tahu nanti, langkah ke depannya untuk, eee, solusi dari masalah yang tadi saya kemukakan gitu Bu. Iya, iya. Apakah lebih lega, Bu Lia? Lebih lega Bu, lebih lega Iya. alhamdulillah. Biasanya kan kalau kita menyimpan masalah itu kalau tidak dikeluarkan berasa berat banget ya. Berasa memikul berat beban pundak berapa kilo gitu ya. Tapi kan ketika sudah sharing ini kita tuh sudah setidaknya mem- memplongkan gitu hati kita, pikiran kita bahwa memang setiap masalah itu pasti insya Allah ada solusinya gitu kan ya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan begitu yakin karena memang Allah itu sudah memberikan ketetapan garisnya itu untuk kita memang sudah sesuai gitu ya. Bila mana ada masalah pasti kita tuh sudah
orang-orang terpilih yang mampu menyelesaikannya begitu. Termasuk Bulia ini. Kalau saya rasa Bulia sudah hebat. Sangat. Terima kasih Bu Lisda penguatannya untuk saya. Bu Lisda, Oke. mungkin pada Nah, pertemuan ini saya sudah merasa lega dan mari kita beraktivitas pada kegiatan kita selanjutnya ya Bu Lisda. Kita masuk ke ya kelas Bu. lagi. Ya, sudah bel Ya, ya, sudah berbunyi ya. Masya iya, iya. Allah ya. Terima kasih Bu Lisda. Iya, sama-sama Bu Lia. Sekarang Ya, saya ya Bu. ya boleh Bu. Dilanjut aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tok tok tok, Bu Lia, lagi apa? ceritanya ceritanya di pintu. Lagi istirahat saja Bu nih. Oh iya, Bu Lia, boleh nggak saya mengganggu sebentar waktunya? Silahkan Bu Lisda. Ada apa ya Bu Lisda? Tidak apa-apa ya Bu Lia ya. Iya, mangga silahkan. Ada apa ya Bu? Hmm. Ini Bu, saya teh punya masalah gitu ya. Ada masalah di kelas gitu. Eh, Masalahnya kalau boleh tahu apa ya Bu? Ini di kelas itu saya menemukan ada satu siswa yang memiliki eh apa ya, motivasi ya belajar yang kurang dilihat dari teman-temannya gitu. Baik Bu Lisda. Bu Lisda, setelah percakapan kita ini, apa yang Ibu harapkan dari perbicaraan kita hari ini? Saya mengharapkannya dari pembicaraan ini ada solusi yang bisa saya ambil untuk menyelesaikan kasus yang ada di kelas saya begitu Bu. Nah, menurut Ibu ini kan kalau saya lihat ya si anak ini tuh memang mempunyai latar belakang yang hampir sama kalau di kelas saya. Tapi kalau ini bedanya dia memang motivasi belajarnya kurang, Bu, begitu. Menurut Bu Lisda sendiri, kira-kira Mm-mm. faktor apa yang menyebabkan murid-murid Bu Lisda ini di kelas ini motivasinya berkurang gitu Bu? Ada satu ini faktor internalnya juga ya Bu ya, karena mungkin masalah keluarga setelah saya telusuri. Terus selain faktor keluarga juga ternyata memang selama ini anak tuh kurang perhatian gitu ya. Setelah saya ajak untuk berbicara gitu ya, ngobrol, komunikasi dari hati ke hati, ternyata memang anaknya sudah tidak tinggal dengan orang tuanya, begitu, dengan kakek neneknya. Nah, dari kakek neneknya inilah mungkin merasa kurang perhatian ya Bu ya, tidak ada yang memperhatikan, terus ke sekolah juga jadinya jarang gitu ya. Terus kalau udah ke sekolah kayak yang ah, pokoknya motivasi belajarnya sangat rendah sekali Bu. Begitu Bu. Iya, Bu Lisda. Bu Lisda, sebelumnya usaha apa yang sudah Ibu lakukan untuk memperbaiki masalah Ibu Ya, sebelumnya? selain tadi saya mengajak ngobrol anak tersebut, saya mencoba untuk mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Walaupun memang saya mengakui saya belum bertemu secara langsung ya Bu Lia. Saya baru sempat untuk komunikasi lewat handphone, lewat WA, begitu menanyakan bagaimana mengenai keadaan anak ini ketika di rumah, begitu ya. Terus ternyata memang benar ya Bu Lia, satu hal yang ini tuh memang anak kurang perhatian. Jadi ketika di kelas saya mencoba untuk mengajak anak tersebut ya, bukan hanya ngobrol saja tapi memperhatikan lebih gitu ya. Dan ketika memberikan perhatian lebih, ada perhatian khusus yang diberikan oleh saya, anak tersebut memang ada perubahan. Satu, sekolahnya jadi lumayan rajin, nggak bolong-bolong. Biasanya seminggu tuh ada aja yang tidak sekolah dengan alasan sakit. Masa ya seminggu sekali sakit-sakit gitu kan ya. Jadi
bertanda tanya gitu ya. Nah, setelah melakukan komunikasi itu ada perubahan Bu Lia, alhamdulillah gitu ya. Anak tersebut mau sekolah gitu ya, tidak ada yang belang betong lagi gitu istilahnya. Terus setelah melakukan komunikasi tersebut, saya juga menjalankan apa istilahnya ya, selalu bertanya kepada anak tersebut, kamu udah makan gitu ya. Karena saya pernah kayak yang sakit gitu ya. Terus saya tanya, kamu udah makan belum? Kok kamu tuh yang kayak pucat gitu? Enggak, ibu belum makan. Ya Allah, kata saya tanya, ya udah sok, ibu kasih waktu kamu keluar dari kelas. Nanti ibu beliin roti, terus beliin susu buat kamu makan. Emang di rumah nggak makan? Enggak, karena abah belum masak. Jadi kan mungkin tinggalnya sama kakek teh ya. Mungkin kakeknya tidak memasak, ibunya juga memang tidak satu rumah. Jadi itulah Bu, itu Bu Lia. Oke, berarti, melakukan pendekatan dan komunikasi aktif ya, Bu, dengan muridnya juga. Ya. Eee, Bu Lisda, eee, seandainya dinilai nih, Bu, eee, Mm-mm. kondisi sekarang, eee, murid yang kurang motivasi itu ada di level berapa kalau dari 1 sampai 10 dan, Ya. yang Ibu harapkan, eee, mau ada di poin berapa gitu, Bu? Ya, dari awalnya saya melihat anak tersebut ada di poin 6 ya. Setelah Ya. ada rencana yang tadi saya laksanakan, ini berubah, sudah bergeser dari 6 menuju ke 7 gitu ya, walaupun belum perubahan signifikan gitu ya, tapi alhamdulillah ada progres sedikit demi sedikit. Nah, berharap si anak tersebut paling tidak kalau tidak 10 9 lah ya, udah di posisi 9 dengan tugas yang dapat terselesaikan dengan baik gitu kan ya. Bu Lisda. Itu Bu Lia. Oke, semoga harapan Ibu nantinya bisa tercapai bahwa motivasi si anak ini Amin, amin. akan sampai pada level 9 ya Bu, atau mungkin bisa 10 gitu ya Bu. Ya, Eee, amin, amin. nah selanjutnya Bu Lisda, setelah tadi Ibu memaparkan masalah Ibu, kemudian, eee, usaha yang sudah dilakukan sebelumnya, selanjutnya, eee, untuk kedepannya nih Bu, langkah apa yang Mm-mm. mau Bu Lisda lakukan untuk mengatasi masalah Ibu supaya, eee, poinnya tadi, motivasinya tadi naik jadi 9 gitu Bu? Ya, pertama mungkin ketika sudah melakukan hal itu, saya mau mengajak orang tua untuk bertemu secara langsung gitu ya, mengundang ke sekolah. Kalau memang orang tuanya sibuk, mungkin nanti saya akan meluangkan waktu untuk melakukan home visit ke rumahnya gitu ya, ke rumah orang tuanya tentunya, karena memang anak dengan orang tuanya kan berbeda rumah gitu ya, berbeda alamat lagi, terus agak jauh dia lagi Bulia ya, yang mungkin beda RW kalau sekarang mah. RW-nya juga beda, RW-nya lumayan agak jauh, yang satu di Cipaduk, yang satu di Celengkrang gitu ya. Nah, terus setelah melakukan komunikasi dengan secara langsung, inginnya saya melaksanakan koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah sebagai pimpinan di sekolahan untuk memberikan masukan atau usulan begitu ya. Bagaimana kalau seandainya sekolah kita melaksanakan program parenting yang bisa mengundang dari pihak ahlinya yang memang ahli di bidangnya begitu, untuk dapat hadir di sekolah kita memberikan pembelajaran edukasi terkait dengan bagaimana pola asuh yang ada di keluarga gitu ya, caranya membina hubungan baik antara orang tua dengan anak gitu. Hanya sekarang memang kita juga melihat bahwa kondisi sekarang tuh kadang-kadang memang orang tua yang terlalu sibuk bekerja begitu ya, sehingga kurang perhatiannya kepada anak-anak. Jangan, kadang-kadang asik dengan masing-masing aktivitasnya. Nah, itu bagaimana cara membangun hubungan. Begitu Bu Lia, inginnya seperti itu ya. Ada program di sekolah yang bisa melaksanakan parenting begitu.
Bagus sekali rencana Bu Lisda, mudah-mudahan dengan, rencana yang sudah Ibu, sampaikan, motivasi anak akan naik pada poin 9 ya, Bu. Amin, amin Bu Nah, Lia. Bu selanjutnya Lia ini suaranya iya. juga timbul. Ya, Bu? Bu Lia nggak kedengeran suaranya. Masa? Sekarang Nah, kedengeran sekarang nggak, Bu? kalau masa ada, kalau tadi pas itu nggak ada Bu Lia. Jadi Bu Lia bicara apa tadi? Iya. Diulangi lagi aja, mohon maaf. Iya Bu, setelah mendengarkan tadi rencana Ibu ke depannya, bagus sekali ya Bu rencana yang Ibu paparkan tadi. Mudah-mudahan motivasi murid di kelas Ibu eh, akan meningkat ya Bu sesuai dengan harapan Ibu. Kemudian Amin, eh, amin. kapan kapan kira-kira Ibu akan menjalankan rencana Ibu ini? Ya dalam waktu terdekat, mungkinnya sebelumnya untuk memanggil dulu orang tua agar bisa bertemu, berkomunikasi, silaturahmi ya, agar kedepannya hubungan kita, saya sebagai guru dan orang tua tersebut gitu ya, orang tua bisa ada komunikasi, terjalin hubungan yang baik lah begitu. Nah, untuk soal dalam waktu terdekat terkait dengan rencana program yang akan atau yang ingin kita laksanakan demi bukan hanya demi siswa ini saja ya, tapi sebenarnya kita tuh mau mencakup semua siswa-siswa atau sasarannya kepada seluruh orang tua yang ada di sekolah begitu. Kalau perlu secara offline gitu maksudnya secara langsung bertemunya kalau misalkan memang tidak memungkinkan bisa mengundang tapi secara apa diberikannya secara online gitu kan ya, itu mungkin Bu, karena Iya kan Bu Lisda. di sekolah saya mah keterbatasan ruangan ya, tidak bisa mengundang seluruh orang tua secara langsung dan nggak punya aula gitu Bu. Iya, banyak cara ya Bu sekarang mah walaupun ini bisa menggunakan Nah media itu online juga. iya Eee, betul Bu. Selanjutnya Bu Lisda, tadi Bu Lisda sudah bercerita tentang masalah Ibu, ya kondisi di kelas, kemudian, menemukan langkah untuk meningkatkan motivasi murid, udah, waktunya Ibu sudah tetapkan gitu. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ke depannya? Komitmen saya ke depannya ingin selalu tetap melaksanakan komunikasi yang baik gitu ya. Walaupun di sela-sela kesibukan kita sebagai seorang guru yang luar biasa ya Bu Lia, sibuknya bukan hanya sebagai pelaksana pembelajaran tapi sebagai eh, seorang manajer di sekolah juga. Tugas tambahannya lebih banyak justru ya Bu Lia ya. Menimbang sampah begitu ya pulang sekolah. Eee, guru mah, berbagai ini ya Bu, jadi dokter bisa, Nah jadi itu psikolog bisa gitu ya. segala ada pokoknya mah. Ya, harus segala bisa gitu. Melaporkan sampah ke distrik tiap hari. Nah, Masya Allah gitu ya. Nah, mungkin itu ingin melaksanakan komunikasi yang baik gitu ya. Tapi bukan hanya ke orang ini, tapi untuk semua keseluruhan gitu siswa-siswanya. Bukan hanya yang bermasalah, tapi yang tidak bermasalah pun inginnya tuh memberikan apa ya, memberikan progres kemajuan perkembangan siswa, beberapa siswa gitu ya, semua siswa tuh yang ini sudah bisanya ini, ada kelebihan-kelebihannya, capaian-capaian pembelajarannya sudah terlaksananya, inginnya seperti itu, mudah-mudahan bisa ya Bu Lia. Iya, insya Allah pasti Amin. bisa Bu. Hebat Bu Lisda. Bu Lisda mah guru yang aktif katanya Bu. Kan aktif tidak eksisi Bu. Iya Eh, Bu. Selanjutnya Bu, eh, siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan rencana Ibu? Ya, mungkin saya ingin mengajak kolaborasi juga kepada guru-guru lain untuk bersama-sama membangun hubungan yang baik begitu ya, kepada orang tua, terus ingin berkolaborasi juga dengan kepala sekolah begitu yang terkait tadi
Terus ya, kalau misalkan sekolah mengundang narasumber begitu ya, inginnya mencari pihak ketiga yang bisa memberikan cara ya, ada nggak ya Bu Lia ya? Misalkan dari dinas sosial gitu kan ya, karena memang sudah tugas dan kewajibannya ya untuk memberikan edukasi, bisa mungkin ya, ya kan baik. Begitu ada terus Suaranya putus, berkelanjutan Bu. ya Bu Lia, bukan Bu Lisda, oh bisa diulang? putus. Suaranya putus. Ada lagi Bu Lia sekarang? Ada, Bu. Ada? Ada. Ada, Oh ada. ya. Jadi semua guru terlibat bersama-sama membangun hubungan yang baik dengan orang tua begitu ya. Karena kita tahu bahwa orang tua lah yang mendukung kita dalam proses pembelajaran begitu ya Bu Lia. Terus yang kedua, Iya, ingin selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah terkait dengan rencana yang tadi, dan mudah-mudahan kedepannya bisa apa ya, bisa mencari pihak ketiga yang bisa memberikan edukasi terkait dengan perkembangan jiwa anak gitu ya. Bisa mungkin ke Dinas Sosial Kota Bandung, melakukan kolaborasi yang secara kontinu nanti mungkin ya ke depannya. Itu Bu Lia. iya Bu Lisda, bagus sekali Bu Lisda. Apa rencana Ibu, kemudian komitmen yang akan Ibu jalankan dan tadi yang membantu untuk menjalankan rencana Ibu juga sudah Ibu paparkan siapa saja, kemudian Ibu akan berusaha selalu komitmen dan komunikasi dengan semua pihak yang ada di sekolah. Eh, Salah satu rencana yang hebat untuk Bu Lisda, saya acungi jempol Bu. Semoga rencana Ibu nantinya terrealisasi. Amin. Satu lagi Bu, saya Mm-mm. eh, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Mm-mm. Ya mungkin tindak lanjutnya ketika sudah ada program, berarti kita harus dievaluasi ya, mengevaluasi begitu. Karena setiap program yang baik itu harus ada evaluasinya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada refleksi begitu ya. Jadi ketika kita sudah merencana, sudah dilaksanakan, ini harus kita evaluasi. Evaluasi ini berguna untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari perencanaan yang sudah kita buat gitu. Apakah ada yang harus kita perbaiki, apakah harus ada yang kita tingkatkan gitu ya. Dari sinilah mungkin kita bisa melihat atau membuat lagi rencana tindak lanjut setelah kita melakukan evaluasi atau refleksinya. Begitu mungkin Bu Lia ya. Ya, alhamdulillah Bu Lisda, kegalauan Bu Lisda sudah terjawab semuanya. Ibu Ya, sudah aduh. menemukan solusi dari masalah Ibu, kemudian siapa saja yang akan Ibu libatkan, dan program yang akan Ibu jalankan juga Ibu sudah menemukan solusinya gitu ya Bu. Semoga nantinya motivasi di kelas Ibu semua siswa di kelas Ibu semuanya meningkat gitu Bu ya, sehingga Amin, amin, amin. sampai pada tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan setiap harinya gitu ya Bu. Amin, amin. Terima kasih Bu Lia. Eh, saya jadi apa ya? Jadi lebih dikuatkan lagi sama Bu Lia. Terima kasih Bu Lia sudah mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya. Terus Bu Lia juga luar biasa begitu ya, sebagai seorang guru, teman saya siap mendengar mendengar kapanpun dimanapun begitu ya. Hatur nuhun. Mudah-mudahan Bu Lia sehat selalu ya. Amin Bu. Apakah masih ada yang mau ditanyakan Ibu? Atau sudah? Sepertinya
Tidak ada. Eh, Alhamdulillah. Bu itu Bu Lia yang umpan baliknya udah belum? Belum, mau Refleksi ditutup dulu belum sama ya? saya baru Oh baru iya. mau masuk ke Hmm, refleksi. siap Bu Lia. Iya. Iya, Bu Lisda, Iya, iya. terima kasih untuk perbincangannya hari ini. Bukan hanya menemukan solusi untuk Bu Lisda, tapi ilmu wawasan baru untuk saya gitu. Apabila nanti saya di kelas menemukan masalah seperti itu gitu ya, Bu. Siap Bu Lia, tur nuhun ya. Ayo Bu Lia, sepertinya sudah mau masuk lagi. Oh Wah, iya, sekarang masuk ke ngobrolnya. refleksi ya, Bu. Ayo, Eh, boleh, boleh. Bu Lisda, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita ini? Alhamdulillah Bu Lia, dari percakapan ini saya menjadi lebih dikuatkan lagi dengan Bu Lia bertanya seperti itu, begitu ya. Saya jadi tahu langkah-langkah apa saja yang sebenarnya yang harus saya laksanakan gitu ya. Sebenarnya sudah ada di perencanaan, tapi Bu Lia sudah menguatkan begitu ya. Terima kasih Bu Lia. Iya, Bu Lisda. Selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari percakapan kita ini, Bu? Nah, itu mungkin saya merasa memang masih banyak harus belajar ya, Bu Lia, karena sebagai seorang guru pembelajar tidak ada istilahnya sesuatu yang langsung instan suksesnya gitu ya. Semua tahap demi tahap itu kita harus lewati dengan baik. Iya, Bu Lisda. Ini kan Selanjutnya, Bu Lisda, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh dalam percakapan kita ini, Bu, sebelum dan sesudah melakukannya, ya. melakukan coaching ini? Ya, pertama mungkin yang harus saya lakukan adalah saya melakukan konsentrasi begitu ya ketika ketika melakukan memberikan apa? Memberikan dari permasalahan yang sudah ada gitu ya, agar pembicaraan kita tidak jauh kemana-mana gitu. Selain konsentrasi, mungkin daya latih juga yang harus saya siapkan untuk kedepannya, untuk selalu memulai bagaimana komunikasi ini agar tetap berjalan dengan baik. Begitu, Bu. Iya, Bu Lisda. Selanjutnya, apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses coaching, Bu? Ya, selain tadi belajar ya, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan pemahaman diri, mungkin kita bisa belajar atau berkolaborasi dengan guru yang lain yang lebih tahu lagi dengan permasalahan yang pernah mengalami dengan permasalahan yang sama atau memang sudah memiliki asam garam kehidupan yang lebih banyak daripada kita begitu ya. Karena saya menyadari bahwa guru-guru yang senior itu ilmunya luar biasa banyak ya. Kalau kita mah mungkin menangnya di IT-nya, tapi guru-guru senior menangnya di pengalaman mengajar yang sudah banyak begitu Bu Lia. Iya. Selanjutnya, Bu Lisda, eh, setelah melakukan proses coaching ini, apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah lebih lega Bu Lia setelah melakukan coaching ini dengan Bu Lia, lebih lega, lebih bisa menjaga apa ya perasaan kita bahwa setelah mengutarakan mengutarakan masalah itu kan sehingga jadi lebih enak begitu lah ya, lebih enteng begitu Bu. Ya, eh, boleh Bu Lisda merefleksikan sedikit dari coaching kita hari ini, Bu? Ya, Bu Lisda. hari ini kita melakukan seperti ini, tentunya berharap apa yang ingin kita capai ini dapat berjalan dengan baik begitu ya. Selalu selalu tetap menjaga komitmen yang pernah kita apa ya kita itikadkan di dalam hati kita masing-masing karena saya menyadari Berbagai macam kondisi.
lebih kurangnya mah namanya kita lagi belajar ya, Bu. Nah, itu Bu. Mohon Iya maaf ya kalau hari ini juga saya masih banyak kekurangan. iya, Terima kasih Bu fasilitator. Terima kasih Bu Nur. sama-sama Bu Lisda, terima kasih udah jadi partner saya hari ini. Ayo kita kasih lope untuk hari ini. Ini jam berapa kita kembali ke ini ya, ke belum apa 10 menit lagi gitu ya? Kayaknya mah udah Bu. Udah Oh, udah gitu? udah. Kan kita Berarti nanti udah aja ya. Kita masuk ke room pertama ya. Balik lagi kan? iya, Bu Lia dihentikan dulu rekamannya. sebentar. Stop dulu ya. Mm-mm. Stop